Sebuah insiden baru kembali terjadi di Laut Mediterania. Sebuah kapal tanker yang tergabung dalam Shadow Fleet Rusia dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat ledakan. Menurut laporan Reuters yang mengutip sumber-sumber terpercaya, peristiwa itu terjadi pada 27 Juni lalu ketika ledakan besar menghantam ruang mesin kapal bernama Filia Mura, sebuah kapal berbendera Kepulauan Marshall. Kapal tersebut tengah berlayar dari pelabuhan Zunitina, Libya menuju Gibraltar, membawa muatan sekitar 1 juta barel minyak mentah. Operator kapal, perusahaan asal Yunani, TMS Tanker Limited, membenarkan insiden tersebut. Dikatakan bahwa ruang mesin kapal mengalami kebanjiran sehingga kapal harus ditarik ke pelabuhan terdekat. Menurut 4 sumber independen di bidang keamanan maritim, kerusakan diduga kuat disebabkan oleh ranjau magnetik. Perlu dicatat, dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya 5 kapal pengangkut minyak asal Rusia mengalami ledakan misterius. Semua insiden tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu seluruh kapal itu sempat singgah di pelabuhan-pelabuhan Rusia. Hal ini diungkapkan oleh perusahaan analis keamanan Inggris, Drayat Global. Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina turut mengkonfirmasi peristiwa ledakan kapal Filia Mura. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 1 Juli, ledakan disebut terjadi sekitar 150 km dari pantai Libya. Menurut laporan militer Ukraina, kapal tersebut selama ini digunakan secara ilegal untuk mengangkut minyak Rusia, termasuk sempat berlabuh di pelabuhan Lustruga pada April dan Novorossiysk pada Mei lalu. Saat ini kapal tersebut sedang ditarik menuju Teluk Lakonia untuk menjalani pemeriksaan teknis. Kapal Filia Mura sendiri adalah tanker pengangkut minyak mentah yang aktif beroperasi secara internasional. Istilah Shadow Fleet merujuk pada kapal-kapal milik Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional. Kapal-kapal ini kerap mematikan sistem pelacakan dan menggunakan bendera negara ketiga demi menyamarkan aktivitas ilegalnya. Sementara itu, di daratan Ukraina, pasukan dari Regimen Serbu Terpisah ke-225 berhasil mengagalkan pergerakan pasukan Rusia di wilayah Sumy. Dalam operasi tersebut, mereka menemukan sebuah senjata yang sebelumnya hanya dianggap mitos, sebilah pisau tempur khusus bernama NRS, buatan Uni Soviet era 1970-an. Pisau ini tak hanya berfungsi sebagai senjata tajam, tetapi juga memiliki sistem tembak jarak dekat. Komandan resimen, Mayor Olesir Shiv, yang dikenal ahli dalam pertarungan pisau, mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat senjata seperti itu secara langsung. Di kawasan Sumy sendiri, situasi pertempuran masih berlangsung sengit. Komando Ukraina diketahui mengerahkan Brigade Pertahanan Teritorial ke-113 ke wilayah tersebut, setelah sebelumnya bertugas di sekitar Kharkiv. Sumber dari militer Rusia mengklaim bahwa pasukan mereka masih berhasil menekan kekuatan lawan, meski laporan dari Ukraina menyatakan bahwa laju serangan Rusia mulai terhenti. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, menyebut bahwa berdasarkan perkembangan selama Mei dan Juni, gelombang ofensif musim panas Rusia mulai kehilangan momentum. Rusia diketahui memulai serangan besar-besaran pada Mei dengan target mendorong lebih jauh ke wilayah timur dan timur laut Ukraina, meskipun berbagai seruan gencatan senjata dari Kiev diabaikan. Menurut data intelijen terbuka dari Deep State, sepanjang Mei 2025, Rusia hanya mampu menguasai sekitar 449 km persegi wilayah, angka tertinggi sepanjang tahun ini. Di sisi lain, keputusan Ukraina untuk mundur dari Konvensi Ottawa, sebuah perjanjian internasional yang melarang penggunaan dan produksi ranjau darat anti-personel, menjadi langkah yang tak mengejutkan di tengah situasi perang yang semakin berat. Seperti ditulis analis Tim Collins dalam The Telegraph, sejak awal perang, Ukraina terus didesak untuk keluar dari perjanjian ini demi alasan pragmatis pertahanan. Terlebih, Rusia memang sejak awal tidak menandatangani konvensi tersebut dan diketahui secara aktif menggunakan ranjau darat dalam invasi ke Ukraina, terutama sejak tahun 2022.
Ranjau antipersonel memang dikenal sebagai senjata yang mematikan dan sulit dinetralisir, bahkan bisa tetap membahayakan warga sipil bertahun-tahun setelah perang usai. Namun di medan perang, alat ini dianggap sangat efektif sebagai sistem pertahanan. Melihat situasi ini, beberapa negara tetangga Rusia seperti Polandia, Lavinia, Lituania, Estonia, hingga Finlandia juga memilih keluar dari perjanjian yang sama, belajar dari pengalaman Ukraina. Collins menilai langkah Ukraina untuk mundur dari Konvensi Ottawa merupakan keputusan realistis dalam kondisi perang, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan dengan sebagian sekutunya. Pada 29 Juni lalu, Presiden Volodymyr Zelensky resmi menandatangani dekret penarikan Ukraina dari konvensi tersebut, dengan alasan posisi Ukraina yang dinilai tak adil selama ini.